Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam kebajikan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sylvester Bidi. Ini nama saya 421 23 119. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Tujuan pembuatan video dapat bervariasi tergantung pada konteks dan jenis video yang dimaksud. Beberapa tujuan umum dari pembuatan video adalah untuk menghibur, mengedukasi, mempromosikan produk atau layanan, mengajarkan keterampilan baru, dan menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak. Video juga bisa dibuat sebagai sebuah dokumentasi atau sebagai bagian dari produk media. Setiap tujuan pembuatan video memerlukan proses pembuatan yang berbeda, serta teknik pengambilan gambar dan editan yang berbeda pula. Sebagai alat temanmu, saya dapat memberikan penjelasan secara umum bahwa bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dan strategis di masyarakat. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan merupakan alat komunikasi nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, dan budaya. Fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah sebagai alat komunikasi resmi dan formal di pemerintahan, lembaga pendidikan, dan instansi-instansi lainnya. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari antara masyarakat Indonesia serta sebagai bahasa pengantar dalam media, massa, dan sosial. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting dalam memperkaya budaya dan sastra Indonesia dengan kaya ragam bahasanya yang mencerminkan keragaman budaya dan tradisi di Indonesia. Namun demikian perlu dipahami bahwa bahasa Indonesia bukanlah satu-satunya alat komunikasi sehari-hari antara masyarakat Indonesia serta sebagai bahasa pengantar dalam media massa dan sosial. Namun demikian perlukan dipahami bahwa bahasa Indonesia bukanlah satu-satunya bahasa yang digunakan di Indonesia. Terdapat berbagai bahasa daerah yang juga memiliki kedudukan dan fungsi penting di masyarakat di daerah-daerah tertentu. Nah, untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan baik, ada beberapa cara yang kamu lakukan, di antaranya. 1. Membaca dan mendengarkan materi dalam bahasa Indonesia secara teratur seperti buku, artikel, atau berita. Dengan membiasakan diri membaca dan mendengarkan bahasa Indonesia, kamu akan semakin mengenal kosakata, kata, bahasa, dan cara menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 2. Berlatih berbicara dalam bahasa Indonesia dengan teman atau sesama belajar bahasa. Dengan berlatih berbicara, kamu akan semakin terbiasa dalam mengungkapkan diri dalam bahasa Indonesia dan memperbaiki mengucapkan dan intonasi. 3. Melakukan kursus atau les bahasa Indonesia, baik secara online maupun offline. Dengan mengikuti kursus bahasa Indonesia, kamu akan mendapatkan ilmu dan bimbingan dari pengajar dan berpengalaman sehingga bisa meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika belajar mandiri. 4. Menggunakan aplikasi atau situs belajar bahasa Indonesia yang tersedia online. Beberapa situs atau aplikasi seperti
Duolingo Bahasa Co.id, atau kursus bahasa Indonesia memberikan fitur-fitur yang menarik untuk belajar bahasa Indonesia sendiri secara mandiri. 5. Praktek menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari seperti saat berbelanja, makan di rumah makan, atau ketika berinteraksi dengan orang sekitar. Dengan konsisten dalam belajar dan berlatih, kamu akan semakin lancar dan mahir dalam menggunakan bahasa Indonesia. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini bersama saya. Semoga kamu menikmati isi dari video ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar.